Rekan-rekan sekalian, kita masuk ke modul terakhir dari kuliah geodesi satelit kita yang berjudul Global Geodetic Observing System atau kadang-kadang singkatnya disebut GIGOS saja gitu ya. GIGOS ini adalah suatu usaha ilmiah ya yang dilakukan di level global untuk mengintegrasikan berbagai metode ya, pengamatan geodetik, model dan pendekatan untuk keperluan pemantauan jangka panjang dari pengamatan geodetik nanti ya. Apakah itu terkait pilar-pilar geodesi maupun terkait dengan kerangka global geodetik ya. Nah, nanti kalau kalian ingin membaca lebih lanjut, ada situsnya www.gigos.org ya. Jadi intinya seperti kita sudah pelajari sebelumnya ya, banyak sekali metode-metode geodetik. Misalnya kalau yang terkait dengan satelit geodesi, kita sudah lihat sebelumnya ada satellite laser ranging ya. Kemudian ada lunar laser ranging, ada VLBI, kemudian ada GPS ya, DORIS, altimetri, dan satelit-satelit low Earth orbit lainnya ya. Sebagian besar sudah kita bicarakan sebelumnya. Nanti beberapa yang belum akan kita lihat ya dalam kuliah ini ya. GIGOS sendiri dibagi atas 5 level ya. Jadi kita lihat kalau dari level pertama ini yaitu stasiun-stasiun yang ada di permukaan bumi. Ini bisa berupa stasiun-stasiun yang sifatnya episodik, melakukan pengamatan secara berkala. Bisa juga stasiun-stasiun yang mengamati secara kontinu ya. Misalnya GPS course itu kontinu kan ya. Kemudian ada juga yang kontinu misalnya DORIS nanti ya. Atau sistem-sistem GNSS lainnya ya. Kalau yang episodik bisa satellite laser ranging, lunar laser ranging, VLBI ya. Dan stasiun-stasiun ini juga ada yang mengamati satelit-satelit yang ada di level kedua, yaitu low Earth orbit ya. Umumnya satelit-satelit yang berorbit rendah ini satelit-satelit gravimetri ya, seperti GRACE, CHEM, tapi juga bisa satelit altimetri dan juga ada satelit laser ranging ya. Nah, kemudian di level ketiga lebih tinggi yaitu medium earth orbit atau geosynchronous orbit ya. Nah, di sini umumnya satelit-satelit navigasi ada di sini ya, di level 3 ini. Kemudian tentunya di level 4 yang lebih tinggi lagi ada bulan ya dan planet yang terkait dengan metode satelit geodesi adalah yang pengamatan ke bulan yaitu lunar laser ranging ya, moon ini ya. Dan yang terakhir itu yang lebih jauh lagi yaitu pengamatan ke kuasar ya. Nah, kuasar ini level kelima, dia ada di tepian galaksi kadang-kadang ya, berjarak 1 sampai 13 miliar tahun cahaya. Nah, ini VLBI. Nah, jadi GIGOS ini sebenarnya berusaha mengintegrasikan semua data pengamatan dari semua level ini untuk penentuan yang lebih akurat, lebih teliti ya, untuk maintenance dari kerangka referensi geodetik global, kemudian penentuan bidang gaya berat dan rotasi bumi. Jadi intinya penentuan pilar-pilar geodesi ya.
Nah, nanti kalau kalian ingin baca lebih detail, ada lagi di internet sebenarnya ada, tinggal di googling saja GGOS. Tapi ada buku yang menarik juga yaitu Global Geodetic Observing System ya, dari Hans Peter Plak dan Michael Perlman ya. Ini bagus bukunya ya, bisa dibacalah kalau punya kesempatan. Seperti sudah saya sampaikan, jadi tujuan utama GGOS ini adalah untuk realisasi pilar geodesi, 3 pilar geodesi, dan juga untuk uh, penentuan dan maintenance pemeliharaan dari kerangka referensi geodetik global ya. Jadi seperti kita ketahui, kita bicarakan sebelumnya, ada 3 pilar geodesi, yaitu yang pertama terkait geometri dan kinematika bumi serta variasinya, variasi spasial maupun temporal tentunya di sini ya. Kemudian juga rotasi bumi dan variasinya, dan yang ketiga terkait medan gaya berat bumi dan variasinya. Nah, ketiga pilar ini nantinya akan sangat bermanfaat untuk mendefinisikan, merealisasikan, dan memelihara kerangka referensi geodetik global ya. Apakah itu International Terrestrial Reference Frame ataupun International Celestial Reference Frame ya. Jadi kita lihat di sini karena sifatnya global dan bervariasi secara spasial maupun temporal, satu metode geodetik biasanya tidak akan optimal, tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang sifatnya global dan cukup kompleks ini ya. Oleh sebab itu kita lihat GGOS ini berusaha mengkombinasikan banyak sekali metode pengamatan satelit geodesi dan juga digabungkan dengan metode-metode pengamatan yang sifatnya terestrial ya. Contohnya kalau kita melihat terkait geometri dan kinematika bumi serta variasinya, biasanya yang banyak digunakan saat ini adalah GNSS, kemudian INSAR ya, satelit altimetri, satelit laser ranging, terutama mobilenya ya, karena bisa lebih banyak. Kemudian remote sensing, kemudian juga pengamatan-pengamatan terestrial yang terkait, misalnya pengamatan pasang surut laut dengan tide gauge dan leveling ya, pengukuran sifat datar. Kemudian kalau terkait rotasi bumi dan variasinya, jadi terkait dengan Earth Orientation Parameter, ini bisa terkait juga dengan presesi, nutasi, polar motion ya, semua di pilar nomor 2 ini. Maka yang banyak berperan nanti kita lihat ada VLBI, Lunar Laser Ranging, Satellite Laser Ranging, GNSS ya. Ini semua sudah kita bahas. DORIS. Nah, DORIS ini juga nanti sesudah ini akan kita coba lihat karena ini sistem DORIS yang belum kita bahas. Kemudian juga pengamatan ke bintang, astronomi geodesi, dan juga terrestrial gyroscope ya. Tentunya ada yang tidak bisa kita bahas semua karena keterbatasan waktu ya. Kemudian kalau terkait medan gaya berat bumi dan variasinya, kalau dari satelit geodesi nanti adalah satelit gravimetri ya. Apakah itu dari satelit to satelit tracking atau dari orbit analisis ya, dari satelit yang ada atau satelit gradiometri, dan bisa juga dari yang sifatnya terestrial ya. Apakah itu menggunakan ship gravimetri atau airborne atau gravity recordings di permukaan bumi ya, dan juga absolute gravimetri ya.
Nah, nanti kesemuanya ini akan digunakan data-datanya bermanfaat untuk realisasi kerangka referensi geodetik global. Tapi umumnya saat ini kalau kita berbicara kerangka referensi geodetik global untuk ITRF yang banyak digunakan adalah GNSS yang sudah pasti ya, kemudian satellite earth ranging, kemudian DORIS ya, dan VLBI ya. Kalau lunar earth ranging dan PRARE ini, kalau PRARE sistemnya sudah tidak operasional lagi. Kalau lunar earth ranging ini lebih untuk ke mempelajari geometri dan dinamika dari bulan ya. Tapi juga akan bermanfaat dalam realisasi kerangka referensi geodetik. Kalau untuk kerangka referensi yang sifatnya celestial seperti ICRF ya, umumnya yang digunakan adalah VLBI ya. Nah, DORIS ini belum kita lihat, oleh sebab itu nanti kita lihatlah ya khusus tentang DORIS ya. Ini sudah kita lihat sebelumnya ya, slide ini. Sengaja saya tampilkan lagi untuk menjelaskan bahwa sebenarnya Global Geodetic Observing System ini sudah digunakan untuk realisasi ITRF ya, kerangka referensi global geodetik ya. Yang berperan adalah VLBI, Satellite Laser Ranging, GNSS, dan DORIS ya. Nah, kita lihat yang terbanyak memang stasiunnya, ini untuk yang terakhir ya, ITRF 2014 itu GNSS yang paling banyak ya. Kemudian VLBI, dan kemudian Satellite Laser Ranging dan DORIS. DORIS ini banyak digunakan juga, 71 stasiun ya. Dan kita lihat memang beberapa stasiun itu co-located ya. Jadi di satu lokasi biasanya ada GNSS, kemudian ada DORIS-nya juga, kadang-kadang ada yang malah 3 ya, atau bahkan mungkin ada yang 4-4-nya ada ya. Ketiga sistem GNSS, VLBI, Satellite Laser Ranging sudah kita bicarakan, DORIS belum ya, oleh sebab itu nanti habis ini kita coba bicarakan juga tentang sistem DORIS ya. Kalau yang lain-lainnya sudah kita jelaskan sebelumnya kan ya. Jadi saya lewati saja. Nah, sekarang coba kita lihat sistem satelit DORIS ya. Jadi DORIS ini singkatan sebenarnya ya. Doppler Orbitography and Radio Positioning Integrated by Satellite. Jadi ini sistem satelit Prancis, terutama sebenarnya sistem ini didesain untuk penentuan orbit satelit secara teliti ya. Awalnya dengan satelit-satelit altimetri ya, untuk satelit altimetri Topek Poseidon ya, dimana kan satelit altimetri itu perlu menentukan tinggi satelit di atas muka laut. Nah, itu informasi orbit diperlukan sangat teliti ya. Nah, dalam konteks itu awalnya sistem DORIS ini dibangun ya. Tetapi kemudian kalau pengamatannya sudah cukup lama ya, kalau orbit satelitnya sudah diketahui teliti, maka tentunya sistem DORIS ini juga bisa digunakan untuk menentukan koordinat titik di permukaan bumi ya. Tentunya yang dilengkapi dengan DORIS beacon ya, serta parameter-parameter turunan lainnya, misalnya polar motion ya, dan seterusnya. Nah, satelit DORIS ini dia menggunakan konsep Doppler ya. Doppler ini frekuensi shift ya. Jadi dalam sistem DORIS ini yang memancarkan gelombang itu adalah beacon yang ada di permukaan bumi ya. Jadi beacon ini mungkin kalau bahasa Indonesianya suar lah ya. Jadi ada suar DORIS di permukaan bumi yang memancarkan
gelombang ya, dan kemudian ditangkap oleh antena receiver DORIS yang ada di satelit ya. Nah, jadi yang frekuensi stabilnya itu dipancarkan dari permukaan bumi, tapi kemudian karena ada pergerakan satelit, tentunya yang diterima oleh satelit nanti frekuensinya sudah bergeser ya. Jadi istilahnya itu frekuensi shift. Kita tahu ini efek Doppler kan ya. Jadi efek Doppler itu misalnya kalau kita mendengar suara ambulan kan dari jauh kedengaran kecil, tambah lama tambah besar, kemudian pas dekat kita semakin kencang, kemudian menjauhi kita, dia juga lama-lama suaranya akan kedengaran semakin mengecil ya. Jadi terjadi frekuensi shift lah ya. Biasanya semakin dekat kepada pemancar, frekuensinya ya semakin amplitude-nya semakin besar ya. Nah, nanti dari pergeseran frekuensi ini kita bisa menentukan laju jarak dari pengamat ke satelit ya, dari waktu ke waktu ya. Jadi yang diukur adalah sebenarnya perubahan jarak ya. Nah, nanti dari perubahan jarak ini kan sebenarnya kita bisa melakukan hitung perataan untuk menentukan orbit satelit ya. Jadi dia prinsipnya sama dengan satelit Doppler dulu, satelit transitnya Amerika ya. Sebelum GPS itu ada satelit transit. Tapi kebalik, kalau satelit transit itu yang memancarkan satelitnya, kemudian frekuensi shift-nya diterima oleh receiver yang ada di permukaan bumi ya. Tapi kalau di DORIS ini yang aktif itu yang di bumi ya. Dan pengukuran frekuensi shift dilakukan di satelit ya. Tentunya nanti data-data yang dari satelit tersebut dikirimkan ke master control stationnya untuk diproses di sana ya. Dan setelah orbitnya dapat ditentukan ya, tentunya nanti kalau orbit yang telitinya sudah ditentukan dengan baik, maka DORIS beacon yang lainnya bisa menggunakannya untuk penentuan koordinat dari si DORIS beacon yang lain lagi ya, karena orbitnya sudah diketahui ya. Jadi prosesnya ini pertama-tama ada semacam permanen DORIS beacon yang koordinatnya sudah diketahui, memancarkan gelombang, ditangkap oleh orbit satelit yang membawa receiver DORIS. Nanti setelah cukup lama orbitnya kan sudah ditentukan dengan baik, kemudian ada beacon lain lagi di luar yang untuk menentukan orbit ini, beacon-beacon yang pengguna lah ya. Dia juga memancarkan gelombang, tapi kemudian dia untuk menentukan koordinatnya dia ya. Dan ini sekedar gambaran saja. Ketelitian orbit dari DORIS ini setelah diamati kira-kira misalnya di sini 15 hari itu sudah di level 1 cm, 10 cm ya. Ini 10 cm dan setelah sebulan biasanya sudah 5 cm ya. Jadi nanti kita lihat ada jaringan DORIS beacon di seluruh dunia yang memang mengamati, memancarkan gelombang-gelombang untuk mengamati orbit satelit-satelit yang membawa receiver DORIS ini ya. Nah, jadi kita lihat nantinya jaringan stasiun bumi dari DORIS ini terdiri dari beberapa jenis suar atau beacon yaitu. Nah, itu nanti ada suar yang permanen ya. Jadi ada sejumlah stasiun di seluruh dunia. Saat ini kalau tidak salah jumlahnya 60 ya. Ini yang permanen secara terus-menerus dia memancarkan gelombang
ke satelit-satelit yang dilengkapi dengan DORIS instrumen ya. Jadi tidak semua satelit dilengkapi dengan DORIS instrumen ya. Nah, jadi permanen DORIS station ini tujuan utamanya dia untuk menentukan orbit secara akurat ya. Jadi kita lihat ini ada permanen, ada 60, dia yang tujuan utamanya adalah untuk menentukan orbit secara akurat ya. Nah, kemudian di antara 60 stasiun ini ada 3 suar yang utama ya. Nanti kita lihat ini ada di Toulouse, Prancis, Kourou ini kalau nggak salah Guyana Prancis, dan ini di Afrika Selatan ya. Ini juga termasuk suar permanen, tapi dia bertanggung jawab juga untuk sinkronisasi sistem waktu agar sistem DORIS ini dalam sistem waktu atom internasional ya. Nah, kemudian setelah orbitnya diketahui, nanti ada suar-suar yang sifatnya episodik ya, suar-suar pengguna ya. Kita cukup perlu beaconnya DORIS untuk menentukan koordinat ya di titik-titik yang kita perlukan untuk keperluan survei geodetik maupun geofisika ya. Karena apa? Karena orbitnya satelit tersebut sudah diketahui, maka ini tinggal mengukur sebenarnya dengan Doppler shift ini kita mengukur kecepatan ya, atau kecepatan jarak lah ya, perubahan jarak di dua epoch. Tapi tentunya kan kita bisa mengamati satelit sepanjang orbitnya selama dia nampak di atas DORIS beacon ini ya, customer ya. Nah, nanti kita lihat suar DORIS ini memancarkan sinyal pada dua frekuensinya ini ya. Dan di satelit sendiri tentunya ada penerima dari dua sinyal DORIS tersebut, kemudian ada osilator yang akurat ya, jam yang akurat ya. Kalau satelitnya dilengkapi dengan jam atom ya bisa digunakan juga ya. Dan tentunya ada antena nantinya ya, untuk penerima dan memancarkan ya. Dan nantinya memang informasi orbit itu tidak dihitung di satelit ya. Biasanya dia dikirimkan ke suar utama, ke processing centernya. Kalau nggak salah ini adanya di Toulouse ya, di Prancis ya, karena DORIS ini kan sistem Prancis ya. Jadi perhitungan orbit dan segala macam dilakukan di center untuk processingnya lah ya, yaitu di suar utamanya ya. Dan itu di Prancis ya. Dan kalian kalau mau baca-baca bisa banyak ya, sebenarnya di internet banyak. Kita klik saja DORIS search, itu akan banyak ya, DORIS satellite ya. Karena kalau DORIS nama nanti larinya ke mana-mana ya. Sekarang coba kita lihat satelit-satelit yang pernah membawa receiver DORIS on boardnya, dan yang sedang membawa, dan yang rencananya kedepannya akan membawa ya. Jadi yang misi-misi satelit yang sudah berakhir tapi dulu membawa receiver DORIS, ini yang warnanya jingga ini dimulai dari tahun 1990 ya. Ini satelit SPOT ya, satelit remote sensing SPOT 2. Nah, itu dilengkapi dengan receiver DORIS. Kemudian TOPEX, ini satelit altimetri juga dilengkapi dengan receiver DORIS. Kemudian juga ini SPOT remote sensing SPOT 4, JSON 1, NVSAT ya, SPOT 5 dan JSON 2. Jadi yang jingga-jingga ini adalah yang misi-misi satelit yang dulu ya sudah berakhir tapi membawa receiver DORIS. Nah, untuk yang sekarang ini yang masih on, misalnya Cryosat ya, ini untuk memantau es dan seterusnya ya, kawasan kutub. Nah, itu
juga dilengkapi dengan receiver Doris, kemudian ini SARAL, altimetri, JSON ya. Sentinel ini satelit remote sensing dan juga satelit untuk INSAR ya, yang saat ini beroperasi. Nah ini yang hijau-hijau ini ya, ini semuanya dilengkapi dengan Doris ya. Nah kemudian yang oranye ini adalah misi satelit ke depan dan sudah di-approve ya, jadi sedang dibangun. Nah itu juga akan membawa receiver Doris on boardnya. Ini Sentinel ini remote sensing dan SAR. Kemudian JSON ini altimetri ya, JSON CS2. Kemudian ini juga ada SWOT. Nah kalau yang merah ini adalah future mission, tapi sedang dipelajari ya, pending approval ya, belum di approve. Jadi kalau kita lihat memang yang membawa receiver Doris umumnya adalah satelit altimetri dan satelit Indraja ya. Tapi perlu ditekankan juga satelit-satelit ini umumnya juga kadang-kadang membawa juga receiver GPS ya, dan juga retroreflektor ya. Jadi bisa di ranging, ditentukan jaraknya dengan satellite laser ranging ya, dari stasiun bumi SLR. Jadi penentuan orbitnya kadang-kadang kita lihat ini banyak satelit yang menggabungkan berbagai metode ya. Tidak hanya Doris tapi juga diperkuat dengan GPS dan diperkuat dengan satellite laser ranging. Tapi memang utamanya dia dengan Doris system ya. Sekarang coba kita lihat Doris Tracking Network. Jadi ini yang dikatakan sebagai permanent beacon dari Doris, yaitu 60 stasiun yang fungsi utamanya memang menentukan orbit satelit yang membawa receiver Doris dengan sangat teliti ya. Nah jadi ini ada 60 stasiun. Kita lihat ini ada master beaconnya, yaitu di Toulouse di Prancis seperti kita sudah sampaikan sebelumnya. Kemudian di Kourou ini ya, ini di wilayah Amerika Tengah ini ya. Kemudian ada di Afrika Selatan ya. Ini kita sudah sampaikan tadi ada 3 master beacon. Tapi di November 2020 ini saya amati ini ada di satu lagi ini ya. Mungkin ini penambahan baru, yaitu master beacon di Papeete ini ya. Ini di tengah lautan ya. Dan yang lain-lainnya kita lihat dia tersebar hampir merata ya di seluruh dunia. Kemudian ini ada satu IDS station di Wetzel ini ya, Jerman ini. Kemudian ada juga yang tanda segi 4 ini adalah yang time beacon ya, untuk keperluan timing ya, sinkronisasi waktu. Di samping yang 4 master beacon tadi ya, ini ada untuk pemancar waktu ya, time beacon. Kemudian kalau kita lihat juga, jadi Doris Tracking Network ini juga berkolokasi dengan stasiun GNSS, Satellite Laser Ranging, dan VLBI, dan juga dengan Tight Gauge di sini ya. Jadi misalnya kita lihat ini di Cibinong ya, ini nih BIG, kita punya pemancar Doris yang permanen. Dan juga ada stasiun IGS station ya, yaitu GNSS di sini ya. Kita cuma satu di sini ya. Tapi kemudian ada juga stasiun kita lihat yang dia berkolokasi dengan VLBI dan juga ada satellite laser ranging-nya ya. Kemudian umumnya ya kita lihat di sini ada yang kalau yang biru, lingkaran biru ini dengan tight gauges ya, karena dia umumnya di pulau-pulau atau di pinggir pantai ya. Jadi kita lihat memang umumnya dikolokasikan lah ya.
Jadi yang ada tidak semua stasiun ya, tapi ada sejumlah stasiun, beberapa stasiun yang memang dia punya VLBI, punya satellite laser ranging, punya GNSS ya, di samping DORIS ya. Jadi ini posisi pada saat November tahun 2020 ya. Jadi kita lihat memang DORIS ini lumayan bagus ya, maintenance-nya ya, DORIS Tracking Network ini untuk seluruh dunia, dia sampai saat ini masih terus beroperasi dengan baik ya. Nah ini kalau kita lihat aplikasi DORIS ya, jadi yang biru-biru ini yang misi-misi sebelumnya, tapi sudah menghasilkan produk yang lumayan banyak ya. Kita lihat di sini produknya ada untuk penentuan orbit, tapi juga untuk kalau kita mempelajari orbit, maka kita juga bisa mempelajari medan gaya beratnya ya. Karena kan sebenarnya satelit itu seperti probe ya, dia merasakan karakteristik medan gaya berat bumi di sepanjang lintasan orbitnya ya. Jadi kita menentukan orbit, tapi juga kita bisa mengamati gerak-gerik satelit yang dipengaruhi oleh medan gaya berat bumi, dan kemudian kita bisa mempelajari medan gaya berat bumi itu sendiri ya. Kemudian ini untuk rotation, kemudian untuk positioning, kemudian ada yang untuk onboard orbit determination, langsung ditentukan di orbitnya ya. Kemudian ada untuk keperluan timing. Nah ini bisa kita lihat di sini lah ya. Jadi yang biru-biru ini adalah misi satelit yang sudah past mission. Kemudian yang current mission di sini yang oranye. Yang kuning ini nantinya yang future mission ya. Jadi selalu semuanya kalau untuk orbit determination itu ada semua ya. Karena memang ini DORIS utamanya untuk orbit determination. Mungkin yang perlu diperhatikan bahwa onboard orbit determination itu mulainya sejak spot 4 ini ya, sejak JSON 1 ini ya. Kalau sebelumnya ini umumnya harus menunggu dari processing center. Tapi saat ini di samping orbit determination yang sifatnya offline ya, di processing center, tapi bisa juga yang online, onboard ya. Tapi tentunya yang offline di processing center akan lebih teliti ya. Tapi umumnya sekarang semua bisa onboard dan juga bisa post processing orbit yang di master control stationnya ya. Jadi ini kita lihat aplikasi-aplikasi DORIS cukup banyak lah ya, tapi memang terutama untuk orbit determination, dan kemudian sesudah itu bisa untuk macam-macam ya, yang untuk bagus untuk geodesi juga lah. Nah kemudian ada satu sistem juga, ini perlu saya sampaikan, meskipun sistem ini dia sudah dihentikan pada Januari 2007 ya, karena memang masalah pendanaan ya. Jadi PRARE ini sempat digunakan, dikembangkannya di sejak tahun 1980-an ya. Ini prinsipnya dia mengukur jarak dan laju jarak lah ya. Jadi PRARE ini singkatan Precise Range and Range Rate Equipment ya, untuk mengukur jarak dan laju jarak lah ya, atau kecepatan relatif lah ya, antara stasiun bumi PRARE dengan perangkat PRARE yang ada di satelit ya. Jadi ini mirip-mirip DORIS. Jadi ada segmen di permukaan bumi, dan kemudian ada receiver PRARE ya di satelit ya.
Nah, nanti kita lihat dari pengukuran jarak dan laju jarak ini bisa ditentukan orbit satelit dan koordinat stasiun bumi Prare ya. Nah, prinsipnya dia mirip eh, dengan GPS tapi agak sedikit terbalik ini ya. Jadi kalau kita lihat dalam sistem Prare ini dua sinyal gelombang mikro itu dipancarkan dari satelit ke stasiun bumi dan kemudian dikembalikan ya. Jadi nantinya penentuan jarak dari waktu perjalanan sinyal dan laju jarak atau Doppler shift ini itu dilakukan di satelit ya. Jadi waktu tempuh dan pergeseran frekuensi Doppler itu ditentukannya di satelit. Nah, tentunya tidak dihitung langsung di satelit ya. Nanti dia pasti ada ground control stationnya. Nah, nanti dari data jarak dan laju jarak ini bisa ditentukan orbit satelit ya. Dan tentunya seperti pada prinsip Doris, setelah orbit satelit ditentukan, maka kemudian user station ini juga bisa menerima sinyal yang dipancarkan oleh perangkat Prare di satelit untuk menentukan posisi dia ya. Jadi kalau pengukuran jaraknya itu mirip GPS, kalau pengukuran frekuensi shiftnya, frekuensi Dopplernya, Doppler shift itu mirip Doris ya. Cuma dibalik, yang pemancarnya adanya di satelit ya. Nah, tapi memang sistem ini kemudian dihentikan, tidak tahu alasannya kenapa dihentikan. Tapi memang kalau secara ilmiah kita lihat saat ini dengan adanya GNSS, Satellite Laser Ranging, VLBI, Lunar Laser Ranging, dan DORIS sebenarnya sudah sangat memadai ya. Sehingga sistem-sistem baru kayak Prare ini tentu ada manfaatnya, tapi tidak terlalu signifikan ya kontribusinya dibandingkan sistem-sistem yang sudah ada. Mungkin itu salah satu alasan kenapa tidak dilanjutkan walau alam ya. Kita tidak tahu persis ininya ya. Tapi sistem Prare ini pernah tentunya beroperasi ya sejak misalnya diluncurkan sampai tahun 2007 tentunya sudah banyak hasil yang dihasilkan ya. Tapi kemudian tidak dilanjutkan ya. Tapi biar kalian tahu, jadi kalau baca-baca nanti ada sistem Prare yang maksudnya ini ya. Selanjutnya kita coba lihat metode satellite gravimetri ya. Karena ini metode yang juga penting dalam konteks GGOS dan belum pernah kita bahas sebelumnya ya. Jadi metode satelit gravimetri ini metode untuk mempelajari ya, menginvestigasi medan gaya berat bumi, termasuk variasi temporalnya, menggunakan metode pengukuran yang berbasiskan satelit berorbit rendah ya. Karena seperti kita ketahui, metode gravimetri ini sebenarnya sudah lama ya. Mulainya dengan terrestrial gravimetri ya, kita mengukur menggunakan gravimeter di daratan ya, atau bisa juga untuk marine gravimetri kita menggunakan kapal laut ya. Jadi gravimeternya ikut bergerak bersama kapal survei yang digunakan, atau ada yang menggunakan airborne ya, airborne gravimetri ya. Tapi memang problemnya kalau kita berbasiskan hanya terrestrial based measurements atau airborne untuk mencakup wilayah yang luas itu lama ya. Meskipun memang pengukuran gravimeter di permukaan bumi akan lebih teliti ya.
tetapi medannya kadang-kadang berat ya, kita untuk mengukur membawa-bawa gravimeter ya, melakukan pengukuran tidak mudah ya. Nah, oleh sebab itu memang orang kemudian naik ke level pesawat airborne gravimetry, kemudian naik ke level satelit gravimetry ya. Intinya satelit gravimetry ini ada 3 metode yang populer ya. Jadi yang pertama yang namanya low satellite tracking ya. Jadi ada satelit berorbit rendah yang membawa akselerometer 3 dimensi, kemudian juga diamati pergerakannya menggunakan satelit GPS misalnya atau GNSS relatif terhadap bumi, kemudian dipantau pergerakannya ya. Jadi seolah-olah di sini satelit itu menginvestigasi, merasakan perubahan medan gaya berat bumi sepanjang orbitnya ya. Nah, metode low satellite tracking ini kadang-kadang disebut juga metode satellite to satellite tracking high low ya. Maksudnya yang low-nya adalah satelit yang membawa akselerometer ini untuk mengukur percepatan dan 3 arah. Yang high-nya ini satelit GPS-nya ya. Nah, kemudian di samping low satellite tracking method ini, kemudian ada metode yang namanya satellite to satellite tracking ya. Jadi awalnya metode LST atau SST high low ini, kemudian muncul metode yang kedua. Nah, dalam hal ini ada tambahan satu satelit lagi ya. Jadi ada dua satelit yang membawa akselerometer. Sesama satelit ini saling mengukur jarak, jadi melihat perubahan jarak antara dua satelit yang membawa akselerometer sambil dipantau juga oleh GPS atau GNSS ya. Ini disebut dengan satellite to satellite tracking tapi low ya. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat juga tetap ada high-nya ya. Nah, yang ketiga itu satelit gradiometri. Nah, ini sama seperti hampir mirip seperti yang pertama, tapi satelitnya dia tidak membawa akselerometer tapi membawa gradiometer ya. Jadi gradiometer ini adalah 3 pasang akselerometer sebenarnya, mengukur dalam 3 arah ortogonal ya. Jadi kalau yang pertama ini mengukur percepatan gaya berat di dalam orbit ya dari waktu ke waktu. Yang kedua ini mengukur perubahan percepatan gaya berat antar dua satelit. Kalau yang ini mengukur gradien percepatan gaya berat dalam 3 arah ya. Tapi di dalam satu satelit ya. Jadi ini 3 metode yang umum lah ya dikenal. Coba kita lihat satu persatu sekarang ya. Sekarang coba kita lihat metode yang pertama ya. Low satellite tracking atau satellite to satellite tracking high low. Nah, pada metode ini suatu satelit LEO ya yang dilengkapi dengan akselerometer, kita pantau karakteristik pergerakannya dengan sistem GNSS ya. Di sini digambarkan satu stasiun bumi ya, tapi sebenarnya bisa saja beberapa stasiun bumi sekaligus ya, untuk mendapatkan ketelitian yang lebih baik ya. Nah, satelit LEO ini dilengkapi dengan akselerometer 3 dimensi ya, untuk mengukur percepatan dalam 3 arah. Biasa sumbu-sumbu
biasanya kalau pergerakan satelit sumbunya itu long track, cross track ya, dan radial ya. Nah, metode ini tujuannya kita ingin mengestimasi nantinya percepatan gravitasional satelit LEO ini dari waktu ke waktu ya, di sepanjang orbitnya ya. Itu tujuan utamanya. Nah, nanti kita lihat, kalau kita lihat secara realitas tentunya kan pergerakan satelit LEO ini dipengaruhi oleh medan gaya berat bumi ya. Jadi dia semacam prober lah ya dari medan gaya berat bumi. Jadi dia merasakan medan gaya berat bumi ya. Tapi meskipun begitu kan pergerakannya nanti dipengaruhi seperti kita pelajari di dalam teori orbit oleh gaya-gaya yang sifatnya non gravitasional juga ya. Misalnya di dalam sepanjang orbit dia dipengaruhi juga oleh atmospheric drag ya, dipengaruhi oleh radiation pressure ya, solar radiation pressures. Kemudian ada albedo juga ya. Kemudian ada masalah dari thrusting daripada satelit itu sendiri ya. Jadi banyak gaya-gaya non gravitasional yang juga dirasakan ya. Oleh sebab itu tentunya nantinya untuk menentukan percepatan gravitasionalnya ya yang gaya-gaya percepatan non gravitasional ini harus dihilangkan kan. Nah, di dalam sistem ini nanti kita lihat bahwa gaya-gaya non gravitasional yang bekerja di satelit tersebut itu bisa diukur ya, diestimasi dengan akselerometer ya. Jadi kemudian dengan menggabungkan data pengamatan akselerometer dan data pengamatan percepatan hasil estimasi dengan GPS, kita kemudian bisa menentukan percepatan gravitasional satelit LEO tersebut dari waktu ke waktu ya. Ini sekedar gambaran saja, di gambar ini bahwa dalam mengorbit buminya, orbit satelit ini karena pengaruh medan gaya berat bumi ya tidak mulus ya, oleh sebab itu perlu dilacak oleh satelit ya. Tapi ini tentunya eksagerasi ya, maksudnya bukan tidak seteratur ini ya, tentunya ya. Nah, satelit yang menggunakan metode ini atau istilahnya dibuktikan konsep ini dengan satelit CEM ya, yang dikembangkan oleh Geoforschungszentrum di Jerman dari tahun 2000 sampai 2010 ini ya, beroperasi ya, lumayan bagus ya. Nah, kita lihat sesudah ini tentang satelit CEM tersebut ya. Coba sekarang kita lihat lebih detail ya tentang satelit CEM ini. Jadi satelit CEM ini singkatan namanya ini ya. CEM-nya itu Challenging Mini Satellite Payload. Dikembangkan oleh GFZ ya, di Jerman, di Potsdam ya. Diluncurkannya pada 15 Juli 2000. Orbitnya ini memang mendekati lingkaran. Ketinggian awalnya 450 kilo ya. Dan inklinasinya sekitar 87,3 derajat. Ini mendekati polar orbit ya. Ini tujuan utamanya nanti agar coverage-nya itu mencakup hampir seluruh permukaan bumi ya. Karena apa? Karena memang tujuan ilmiah utama dari CEM ini memang untuk sifatnya global ya. Jadi yang pertama untuk pemetaan medan gaya berat global, kemudian juga pemetaan medan magnet global. Karena juga satelit CEM ini dia membawa magnetometer ya. Jadi di samping akselerometer, jadi akselerometer ini kan untuk mendukung pemetaan medan gaya berat global ya. Di samping nanti dengan digabungkan dengan data tracking dari GPS ya. Jadi dia untuk pemetaan medan magnet global juga. Kemudian juga untuk
pembuatan profil ionosfer dan troposfer di sepanjang orbit ya, sepanjang orbit satelit ya. Jadi cukup misinya cukup lumayan bagus juga ini ya. Jadi tidak hanya medan gaya berat, tapi medan magnet dan juga ionosfer dan troposfer. Nah, satelit CHEM ini didesain untuk waktu 5 tahun ya. Meskipun nanti kita lihat satelit CHEM ini bertahan sampai 10 tahun ya, sampai tahun 2010 ya. Jadi didesain 5 tahun tapi dia bisa bertahan 10 tahun ya. Dan nanti kita lihat karena adanya atmospheric drag ya, ketinggian orbit satelit CHEM ini turun dari 450 km, kemudian lama-lama turun menjadi 300 km atau kurang ya bahkan ya. Dan terakhir tentunya dia begitu mau selesai ini dia akan masuk ke atmosfer ya. Tapi memang perubahan ini disengaja agar supaya satelit itu akselerometernya dan magnetometernya itu bisa merasakan, terutama akselerometernya ya, bisa merupakan variasi spektrum medan gaya berat bumi ya. Jadi seperti kita ketahui medan gaya berat bumi itu ada yang spektrumnya gelombang pendek, kemudian gelombang menengah, dan gelombang panjang ya. Jadi kalau mendekati bumi yaitu semakin mendekati spektrum gelombang pendek, semakin lebih detail ya medan gaya beratnya. Jadi memang sengaja diatur agar orbitnya ini lama-lama dari ketinggian 450 kilo turun ke 300 ya. Sehingga dapat spektrum medan gaya berat yang lebih bervariasi ya. Jadi satelit CHEM ini satelit gravimetri yang pertama yang sukses membuktikan konsep tadi ya, low satellite tracking ya. Jadi penentuan percepatan gravitasional satelit LEO dari waktu ke waktu ya. Tentunya kemudian dari pengamatan yang lama, yang banyak, dan orbitnya juga mengcover, mencakup seluruh permukaan bumi. Kemudian medan gaya berat global dalam konteks satelit gravimetri ya bisa diturunkan ya, bisa dipelajari ya. Nanti kita lihat hasilnya ya. Selanjutnya kita lihat metode satelit gravimetri yang kedua yang dinamakan satellite to satellite tracking ya. Tapi dalam mode low-low. Jadi pada metode ini nanti kita lihat dua satelit LEO yang bergerak saling beriringan ya. Dalam jarak biasanya beberapa ratus kilo dan masing-masing membawa akselerometer 3 dimensi, itu saling mengukur jarak antara keduanya dari waktu ke waktu, dan pada saat yang sama dia juga dilacak karakteristik pergerakannya menggunakan satelit GNSS ya, relatif terhadap titik di permukaan bumi. Jadi ini semacam differential method dari metode yang pertama tadi ya. Nah, tujuan utama dari metode ini adalah untuk mengukur dan menentukan selisih percepatan gravitasional antara dua satelit LEO ini dari waktu ke waktu ya. Dan sama seperti di metode pertama, nantinya tentunya kedua satelit ini dia merasakan atau mensense medan gaya berat bumi, tapi juga pergerakannya dipengaruhi oleh gaya-gaya yang non gravitasional ya. Misalnya atmospheric drag tadi ya kan, solar radiation pressures,
thrusting, albedo, dan gaya-gaya lainnya ya. Nah, seperti di metode pertama pun, gaya non-gravitational ini bisa diestimasi dari data pengamatan akselerometer ya. Dan keuntungannya dengan metode diferensial, kalau kita mengurangkan data dari dua pengamatan yang tidak terlalu jauh, nantinya kan ada beberapa bias dan kesalahan yang bisa dieliminir ya. Jadi prinsip satellite to satellite tracking low ini sebenarnya dia berusaha merasakan atau mengukur variasi medan gaya berat secara lebih teliti ya. Kalau di metode pertama dia hanya bergantung kepada pengukuran di satu satelit LEO. Nah, kalau sekarang menggunakan selisih dari dua satelit LEO ini ya. Jadi akan lebih sensitif lah ya terhadap medan gaya berat bumi yang dilaluinya. Nah, contoh dari satelit yang mengaplikasikan metode ini itu adalah satelit GRACE ya, yang dibangun oleh NASA Amerika dan DLR-nya Jerman ya, dan mulai mengorbit tahun 2002, nanti kita lihat ya. Dan GRACE ini sampai sekarang GRACE yang follow on-nya itu masih beroperasi ya. Kalau GRACE yang awalnya itu selesai, kemudian diikuti dengan GRACE follow on ya. Coba kita lihat apa itu satellite GRACE. Jadi GRACE ini singkatan dari Gravity Recovery and Climate Experiment. Jadi kalau dari namanya kelihatan memang tujuan utamanya untuk gaya berat, pemetaan gaya berat, dan juga untuk studi terkait dengan climate ini ya. Dan ini proyek kerjasama antara NASA Amerika dan DLR ya, Jerman. Ini NASA-nya Jerman lah. Ini gambarnya. Jadi GRACE ini dua satelit identikal dia ya, saling mengukur jarak antara keduanya ya. Jadi tujuan ilmiah pertama dari GRACE ini adalah untuk pemetaan presisi ya, resolusi tinggi dari medan gaya berat bumi, dan tujuan ilmiah lainnya adalah untuk sounding untuk menentukan troposfer dan ionosfer parameters ya. Dan nanti kita lihat memang dari output medan gaya berat bumi yang sangat presisi, kemudian kita bisa menentukan juga parameter-parameter lainnya ya, secara tidak langsung ya, yang menyangkut biasanya internal proses di dalam bumi yang menyebabkan perubahan dari medan gaya berat bumi ya. Dan satellite GRACE ini, dua satellite GRACE yang identik ini ya, itu diluncurkan tahun 2002, 17 Maret. Orbitnya mendekati polar ya, inklinasi 89 derajat. Jadi kita lihat ini juga seperti CEM. Kenapa mendekati polar? Karena nanti jejak satelitnya itu dengan waktu, karena bumi juga berotasi, maka dia jejak satelitnya ini mencakup hampir seluruh permukaan bumi ya. Itu bagusnya di sana ya. Dan kemudian ini ketinggian orbitnya sekitar 200 kilo. Dan jaraknya itu terpisah. Nah ini jaraknya antara dua satelit itu 220 km ya. Tentunya dalam realitasnya ini bisa plus minusnya lah ya, ada nih ya, bergerak sana kemari ya.
Dan kita lihat di sini karena satelit GRACE ini dalam metode kedua ini juga dipantau dengan GNSS, terutama GPS. Dia juga kedua-duanya membawa GPS receiver ya di sini ya. Dan kemudian pengukuran jarak ini dilakukan di dua frekuensi ya, 24 dan 32 GHz. Karena memang ini salah satu juga kuncinya di sini ya. Jadi pengukuran jarak secara teliti dari waktu ke waktu antara kedua satelit ini ya. Ini juga sangat penting ya dalam sistem GRACE ini ya. Dan satelit GRACE ini beroperasi cukup lama, selama 15 tahun. Jadi didesain awalnya 5 tahun. Tapi 2002 baru 2017 dia selesai tidak beroperasi. Tapi kemudian alhamdulillah ini langsung ada penggantinya ya, yaitu namanya GRACE FO, GRACE Follow On. Itu berhasil diluncurkan 2018. Jadi saat ini satelit GRACE Follow On ini masih berjalan ya, berfungsi untuk mempelajari medan gaya berat bumi ya. Selanjutnya kita lihat metode satelit gravimetri yang ketiga, yaitu metode satelit gradiometri ya. Jadi pada metode ini gradien percepatan gravitasional diamati langsung di dalam satelit ya, dengan menggunakan gradiometer. Jadi gradiometer ini 3 pasang akselerometer seperti gambar di sini ya, yang kita lihat di bawah ini. Nanti kita lihat di slide berikutnya tentang gradiometer secara lebih detail ya. Dan pada saat yang sama satelit ini juga dilacak pergerakannya menggunakan satelit GNSS ya, relatif terhadap jaringan stasiun bumi. Nah, metode ini pada dasarnya bertujuan untuk mengukur di dalam satelit ya, in situ di dalam satelit, gradien percepatan gravitasional dalam arah ortogonal, 3 arah ortogonal ini ya, dalam arah X, Y, Z. Tapi nanti kita lihat berarti yang diukur adalah gradien dalam arah XX, XY, XZ, YY, YZ, dan ZZ ya. Jadi ada 6 ini ya, kita lihat ya, 6 gradien. Nah ini contoh saja gradien medan gaya berat yang diukur, ada 6 berarti ya di sini ya, dalam masing-masing arah yang ortogonal tersebut. Nah, salah satu keuntungan ya dari metode satelit gradiometri dibandingkan dengan metode sebelumnya, satellite to satellite tracking, kita lihat nantinya percepatan non-gravitasional yang dialami satelit itu akan dirasakan relatif sama untuk pasangan akselerometer ini ya. Sehingga kalau kita kurangkan nanti efeknya bisa hilang ya. Jadi ini yang bagus ya dengan metode gradiometer. Dan di samping itu tentunya dia lebih sensitif ya, karena mengukur gradien dari percepatan gravitasional di dalam 3 arah sekaligus ya, dari waktu ke waktu ya. Jadi kita lihat memang potensinya ini hasilnya akan lebih presisi ya, dan lebih teliti. Nah, contoh satelit dengan metode gradiometer ini adalah namanya GOCE ya. Satelit ini dikembangkan oleh European Space Agency dan mengorbit dalam periode 2009 sampai 2013 ya. Nah, ini mungkin biar lebih jelas apa yang dimaksud dengan gradiometer ya. Jadi gradiometer ini adalah 3 pasang akselerometer
Jadi sebenarnya ada 6 akselerometer ya, tapi 3 pasang akselerometer ditempatkan pada sumbu-sumbu yang saling ortogonal di sini X, Y, Z. Panjang lengannya ini antara sepasang akselerometer ini sekitar 50 cm ini ya. Nah, nanti kita lihat semua pasangan akselerometer ini mengalami percepatan gravitasional yang sedikit berbeda ya, karena posisinya kan berbeda-beda di medan gaya berat ya. Meskipun mungkin perbedaannya relatif sangat kecil, tapi justru itu nanti juga berperan ya, karena kita pun dengan satelit gradiometri ingin memetakan variasi medan gaya berat yang juga kecil ya. Tapi keuntungannya nanti setiap pasangan akselerometer ini merasakan mensense percepatan non gravitasional yang relatif sama ya, seperti kita sudah sampaikan sebelumnya, sehingga kalau dikurangkan maka efeknya bisa dihilangkan ya. Nah, nanti perbedaan percepatan yang dirasakan untuk setiap pasangan ini ya. Kemudian kan ini ada di sini ada percepatan gravitasional yang dirasakan oleh pasangan ini ya. Kalau diskalakan terhadap panjang lengan penghubung, maka kita dapat gradien ya, gradien dari percepatan gravitasional ya, kemiringan lah ya. Yang kemudian data-data ini dari 3 pasangan ini dan kemudian dari waktu ke waktu dan dari sepanjang jejak orbit mengelilingi bumi ya, nanti bisa digunakan untuk menganalisis karakteristik dari medan gaya berat bumi ya. Nah, nanti juga gradiometer ini juga perlu koreksi percepatan sudut. Karena apa? Karena instrumen ini berputar di sekitar satu sumbunya kan ya, selama setiap revolusi orbital satelit mengelilingi bumi kan. Karena satelit gradiometri ini mengelilingi bumi, maka posisinya pun sumbu-sumbu ini juga akan berputar ya. Jadi memang nanti ada koreksi percepatan sudutnya lah. Jadi ini pengertian tentang gradiometer. Silahkan kalau mau dibaca lebih detail lagi, ada ya, banyak di internet lah, bisa dicari ya. Coba kita lihat karakteristik satelit Goce ya. Ini yang merupakan satelit gradiometri. Jadi Goce ini namanya berasal dari Gravity Field and Steady State Ocean Circulation Explorer ya. Jadi GOCE ya. Nah, ini memang misi geodetik dan geodinamik dari ESA ya, European Space Agency, yang menggabungkan, kalau kita lihat memang metode satelit gradiometri menggunakan gradiometer dan satellite to satellite tracking ya. Dalam artian ini high-low ya. Maksudnya satelit gradiometri tersebut dilacak menggunakan GNSS ya, yang orbitnya lebih tinggi ya. Nah, satelit Goce ini mengukur gradien percepatan gravitasional dengan akurasi tinggi ya, dan memberikan model global dari medan gaya berat bumi dan geoid yang akurat dan rinci ya. Nah, nantinya kita lihat dengan produk ini, dengan adanya model global medan gaya berat bumi dan geoid yang akurat dan rinci, nantinya kita lihat produk ini akan bermanfaat untuk survei dan pemetaan dan geodesi ya. Contohnya ya ini geoid ya, karena geoid teliti itu merupakan bidang referensi vertikal ya,
Jadi untuk survei pemetaan dan geodesi ini juga penting sekali ya. Dan juga dari model global medan gaya berat bumi dan geoid yang akurat dan rinci, kita bisa juga mempelajari ya secara tidak langsung inverse problem, proses-proses interior di dalam bumi ya. Kemudian juga kita bisa memetakan sirkulasi laut, pergerakan es, perubahan muka laut ya, secara inversi ya, dan juga untuk studi-studi geodinamika ya. Jadi di samping untuk studi medan gaya berat bumi juga ini penting lah ya untuk mempelajari fenomena-fenomena yang menyebabkan terjadinya perubahan medan gaya berat bumi ya. Jadi ini semacam inverse problem. Medan gaya berat bumi berubah, bervariasi karena proses-proses di dalam sistem bumi. Nah, begitu kita bisa memetakan perubahan medan gaya berat bumi dengan teliti, maka kemudian kita bisa mempelajari dengan inverse problem proses-proses di dalam sistem bumi yang menyebabkan perubahan medan gaya berat bumi tersebut ya. Dan satelit Goce ini diluncurkan 2009, berakhir misinya 2013 ya. Jadi kalau kita lihat sekarang satelit gravimetri yang masih on ya, yaitu satelit GRACE follow on ya, yaitu metode SST yang low ya. Nah, ini sedikit karakteristik orbit Goce. Dia sun sinkronus, inklinasi 96,7, jadi mendekati polar orbit juga. Nah, ini bagus untuk mencakup coverage permukaan bumi secara komplit ya, relatif komplit. Dan ketinggiannya dia lebih rendah ini ya, 250 km, lebih rendah dari GRACE yang sebelumnya yang 500 kilo ya. Karena dia lebih rendah, maka dia bisa mendapatkan spektrum medan gaya berat bumi yang lebih pendek, lebih detail ya. Dan ini ada informasi lain, periode orbit 90 menit, dan dia memotong ekuator selalu jam waktu local time ini jam 6 sore ya, dalam posisi ascending node, naik ke atas belahan bumi utara, memotong ekuator. Nah, ini sekedar gambaran saja, nanti bisa dibaca di link ini. Jadi ini ground stationnya di Kiruna ya, di Sweden. Kemudian bagaimana data itu dikirimkan ke processing facility ada di Netherlands ini ya. Kemudian kalau operation segment ada di Jerman, data ground segment ada di Italia, karena ini programnya ESA ya, jadi kerjasama negara-negara Uni Eropa ya. Nah, kita tidak tahu apakah nanti ada Goce follow on ya, karena ini sudah berakhir cukup lama ini ya, kira-kira 8 tahun yang lalu. Satelit Goce ini misinya sudah berakhir ya. Nah, kalau kita mau summary-kan ya, ini dari yang awalnya metode pertama CHEM, kemudian GRACE, satelitnya kemudian Goce ya. Jadi kalau yang pertama ini yang direalisasikan dengan CHEM adalah low orbit satellite tracking menggunakan high orbit satellite, yaitu GNSS ya. Jadi dengan konsep ini kita ingin menentukan percepatan gravitasional yang dirasakan oleh satu satelit dari waktu ke waktu ya. Ini sebenarnya mirip dengan gravimetri absolut jatuh bebas ya di laboratorium di bumi. Cuma dalam hal ini yang diamati sebagai masa yangnya ininya adalah satelit Leo-nya ya. Diamati satelit Leo ini pergerakannya, karakteristiknya dengan menggunakan GNSS ya. Nah, kemudian
metode ini sedikit diimprove, yaitu di samping melacak, kalau yang pertama melacak satu satelit, kalau yang kedua ini melacak sepasang satelit yang bergerak beriringan, dan sepasang satelit itu saling mengukur jarak, ya. Jadi dia metode kedua ini merasakan medan gaya berat bumi secara lebih detail, ya. Tidak hanya menggunakan satu, tapi juga menggunakan dua satelit yang berdekatan, dan kedua-duanya ini juga saling mengukur jarak, jadi juga merasakan antar medan gaya berat bumi antar kedua satelit, ya. Jadi kalau yang metode pertama yang CHEM itu si satelit cuma merasakan sendiri, kalau di metode yang kedua dengan satelit GRACE ini medan gaya berat bumi itu dirasakan oleh dua satelit yang bergerak berdekatan, ya. Jadi samplingnya lebih detail dan juga merasakan istilahnya variasi medan gaya berat yang lebih resolusinya lebih pendek, ya, lebih bagus di dalam orbitnya, ya. Nah, kemudian metode satellite to satellite tracking low ini diimprove lagi dengan metode gradiometri, ya. Nah, dalam hal ini gradien percepatan gravitasional dalam tiga sumbu yang ortogonal ini diamati langsung di dalam satelit, di dalam satu satelit, ya. Dan ini direalisasikan dengan GOCE. Sebenarnya kalau kita lihat-lihat satelit GRACE ini seperti satelit gradiometer juga, dia cuma satu lengan, ya. Kalau di GOCE kan dia 3 lengan yang panjangnya 50 cm. Kalau GRACE ini sebenarnya dia seperti satu lengan, tapi panjang lengannya 220 kilo, ya. Jadi jarak antara dua satelit ini, ya. Jadi kita lihat memang kalau GRACE ini bisa mengukur spektrum gelombang panjang, ya, dari medan gaya berat dan geoid dengan presisi yang sangat tinggi, ya. Sehingga nantinya GRACE juga bisa digunakan untuk mempelajari, mendeteksi perubahan temporal dalam sistem bumi karena redistribusi massa yang menyebabkan perubahan medan gaya berat yang diamati tersebut, ya. Nah, kalau GOCE dia memberikan resolusi spasial yang lebih tinggi lagi. Karena apa? Karena yang diukur sekarang adalah gradien percepatan gravitasional di dalam satelit ke tiga arah yang ortogonal, ya. Jadi memang masing-masing punya kelebihan masing-masing ini, ya. Dan nanti kita lihat memang kalau digabungkan akan lebih baik, ya. Jadi solusi-solusinya akan lebih detail, ya. Ini bisa dibaca-baca di internet juga banyak hasil-hasil dari misi CHEM, GRACE dan GOCE. Tapi di sini saya sampaikan satu contoh saja. Ini anomali gaya berat dalam miligal. Miligal itu, gal itu kan 1 cm per detik kuadrat, ya. Jadi kalau miligal itu 10 minus 3 cm per detik kuadrat atau 10 minus 5 meter per detik kuadrat. Nah, ini kita lihat anomali gaya berat, selisih gaya berat, ya, antara yang di geoid dengan yang di ellipsoid. Kita lihat selisihnya ini, anomali gaya beratnya ini yang disusun dari tracking satelit sebelum GRACE, ya. Jadi sebelum GRACE itu berarti ada CHEM dan lain-lainnya, ya. Nah, kemudian kita lihat yang di sebelah kanannya ini
dari 363 hari, jadi kira-kira setahun data GRACE. Jadi coba kita bandingkan kedetailannya ya. Jadi ini CEM dan sebelumnya. Kita lihat begitu GRACE 1 tahun, kita lihat jadi lebih detail ya. Misal di benua Afrika saja, coba bisa dilihat ini. Di sini juga kelihatan lebih detail ya. Benua Amerika juga yang di sebelah baratnya ini Amerika Selatan ini lebih detail ya. Indonesia pun juga kelihatan lebih detail ya dengan GRACE ya. Nah yang bawah ini 10 tahun GRACE ya. Jadi kita lihat dari sini ke 10 tahun akan kelihatan harusnya lebih detail ya. Mungkin dengan mata nggak terlalu nampak. Tapi mungkin lama-lama bisa kelihatan ya. Misalnya di kawasan ini saja ya. Ini lebih detail ya di sini ya. Nah, kemudian yang sebelah kanan bawah ini kombinasi antara 10 tahun GRACE yang ini ditambahkan lagi dengan 4 tahun data GOCE ya. Jadi harusnya lebih detail lagi ya. Nah, nanti mungkin pendetailan dari model anomali gaya berat global ini bisa lebih detail dengan data dari GRACE follow on ya. Jadi ini untuk menunjukkan saja bagaimana tingkat kedetailan dari medan gaya berat itu memang menjadi lebih baik ya. Resolusi spasialnya juga menjadi lebih baik dengan misi-misi satelit gravimetri ini ya. Belum lagi nanti kalau diperkuat dengan data-data terestrial ya, data-data marine gravity, airborne gravity dan seterusnya, tentunya akan lebih detail lagi ya. Ini contoh pemanfaatan dari satelit gravimetri ya. Nah, kemudian metode berikutnya yang perlu kita lihat yaitu namanya metode INSAR ya. Ini juga sebenarnya banyak sekali sudah berkembang saat ini. Jadi metode INSAR ini sebenarnya adalah metode yang memanfaatkan fase gelombang radar dari satelit. Jadi saat ini memang ada satelit-satelit tertentu ya yang memancarkan gelombang radar ya. Untuk memetakan secara teliti perubahan topografi permukaan tanah di wilayah yang relatif luas dalam periode tertentu ya, dengan tingkat presisi pengukuran dan kedetailan spasial yang tinggi. Ini kita lihat nanti dengan metode INSAR ini, dengan menggunakan 2 atau lebih citra satelit, kita nanti bisa menghasilkan peta deformasi permukaan. Atau kalau tidak mau peta deformasi bisa model elevasi digital DEM ya, dengan menggunakan data perbedaan fase gelombang radar. Dan banyak satelit-satelit sekarang yang juga memancarkan di gelombang radar ya. Dulu awalnya sebenarnya metode ini mulai dari tahun 80-an lah dengan satelit CSAT ya. Tapi kemudian ada IRS-1, JERS ya, RadarSat, IRS-2, dan banyak sekarang satelit-satelit yang dapat digunakan untuk keperluan metode INSAR ini ya. Contohnya adalah satelit Sentinel ya. Nah ini contoh bagaimana kita bisa menggunakan data satelit radar untuk studi deformasi ya. Jadi ini misalnya pada saat orbit pas pertama di suatu wilayah, belum terjadi gempa misalnya ya, kita bisa memetakan kawasan ini, mendapatkan model DEM-nya 3 dimensi. Kemudian sesudah terjadi gempa mungkin kita memproses lagi data di kawasan ini ya. Nanti kita lihat karena ada perubahan geometri, tentunya nanti peta citra yang diperoleh, citra radarnya akan berbeda ya.
Dan kalau dikurangkan nanti kita bisa dapat perubahan permukaan wilayah tersebut ya. Dan kemudian kita bisa gunakan untuk mempelajari deformasi. Ini misalnya contoh ini ya. Ini sebenarnya kalau tidak salah ini citra radar tapi dari pesawat bukan dari satelit, tapi prinsipnya sama. Ini diambil 13 November 2009, kemudian yang ini November 18 2010 ya. Dan di antara keduanya memang terjadi suatu fenomena gempa bumi. Jadi kalau begitu kita kurangkan, nanti kita dapat suatu interferogram yang menunjukkan adanya pergerakan ya, pergerakan movement dari positif sampai ke negatif ya. Nanti kita bisa pelajari ya, apakah kalau dia positif berarti tanahnya turun, kalau negatif arahnya berarti naik ke arah sumber gelombangnya ya. Bisa dianalisis lebih lanjut ya. Jadi ini metode interferometric synthetic aperture radar ya. Coba kita lihat ini penjelasan lain ya tentang INSAR untuk lebih memperjelas lah ya. Jadi metode INSAR ini menggunakan 2 atau lebih citra satelit radar yang mengcover wilayah yang sama, bisa digunakan untuk memetakan topografi permukaan, membuat dam ya, atau untuk memetakan justru perubahan topografi permukaan. Jadi untuk mempelajari pergerakan atau deformasi permukaan ya. Nah, kalau citra radarnya berasal dari posisi yang sedikit berbeda, mengcover wilayah yang relatif sama, maka topografi permukaan dapat dipetakan. Jadi kita bisa membuat dam ya dari data citra radar ini. Sebaliknya, kalau citranya ini dari posisi yang sama, tapi diambilnya pada waktu yang berbeda ya, kita kombinasikan, maka kita bisa melihat apakah ada pergerakan atau deformasi permukaan antara 2 periode pengamatan kedua citra tersebut ya. Ini sebagai contoh dalam hal ini ada pergerakan ya. Misalnya ini pada saat pas pertama dalam waktu tertentu mengamati wilayah ini, kemudian sesudah itu mungkin terjadi gempa, dan kemudian satelitnya lewat di tempat yang sama, dia mengamati permukaan yang sama, tapi sudah terdeformasi karena gempa ya. Nah, nanti ini citra satelit pada epok pertama dan epok kedua ini, kalau kita kurangkan, dia akan menunjukkan perbedaan, yaitu ada fringes semacam ini ya. Ini namanya interferogram ya. Jadi kita bisa tahu nanti, oh ini berarti kalau kita kurangkan antara 2 waktu tersebut, ada fringes yang teratur semacam ini, oh berarti ini sudah terjadi deformasi ya antara kedua waktu ini. Nah, kemudian peta deformasi ini tentunya dapat digunakan untuk mempelajari mekanisme gempa atau yang lain-lainnya ya. Jadi bukan hanya gempa yang bisa menyebabkan perubahan topografi permukaan kan, bisa juga longsor ya, atau land subsidence ya, kita bisa pelajari ya. Dan terus terang saja metode INSAR ini saat ini berkembang pesat ya, dan banyak digunakan orang di berbagai bidang ya, untuk mempelajari tidak hanya gempa tapi juga deformasi gunung api, land subsidence, longsor ya. Metodenya ada beberapa, misalnya saat ini ada differential INSAR namanya ya, ada PS INSAR atau permanent scatterer INSAR ya. Coba saja kalian googling di internet, baca-baca ya, jadi nanti banyaklah ya informasi tentang INSAR ini ya. Ini topik yang menarik sebenarnya ya, INSAR ini ya. Tapi karena keterbatasan waktu ya, kita tidak bisa menjelaskan
secara lebih detail ya. Nah, ini tugas ke-14, ini tugas terakhir dalam geodesi satelit. Jadi ini pertanyaannya ada dua tugasnya. Yang pertama, saudara diminta menjelaskan tentang GGOS ya, dan statusnya saat ini seperti apa. Kalian bisa cari di internet lah, banyak ya. Kemudian sebagaimana biasa, coba pelajari aplikasi-aplikasi dari sistem yang sudah kita jelaskan tadi ya. Doris ya coba minimal 2 lah ya. Prare mungkin 1 saja karena ini sistemnya sudah tidak ada lagi. Cem juga 1. Grace, Goce dan Insar 2 lah ya masing-masing. Itu tugas bagaimana biasa dikumpulkan dalam waktu seminggu ya. Jadi itu saja pertemuan kita kali ini. Ini pertemuan terakhir ya. Jadi minggu depan insya Allah kalian akan menjalani ujian akhir semester ya. Jadi belajar yang baik. Semoga sukses. Terima kasih.